Purih ratu dari alas Kolojiwo dengan punya arti penyakit hitam yang akan perlahan-lahan menggerogoti nyawa dari orang yang menjadi pangkal dari sebuah keluarga. Jadi Sengar Turih ini dia penyakit hitam yang menggerogoti Mukan Marni sudah tewas dengan leher menganga. Di atas perutnya tertancap gagang sapu. Nyawaku tak lagi menjadi kuasaku. Itu adalah pesan terakhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Baper TV. Dan pada kali ini kembali nih gue akan ngelanjutin cerita tentang kisah Seudino. By the way, gue mau disclaimer dulu nih. Cerita ini dikarang oleh Simple Man dan diterbitkan oleh penerbit buku nih. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Mari kita ikuti. Mbah Tamin mengumpulkan Sri dan Dini di dalam kamar Dela. Saya memutuskan lebih baik untuk membongkar. Maksudnya, dia ingin membongkar semua kejadian-kejadian ini yang dianggap cukup aneh yang menimpa Dela, Dini, dan Erna ketika mereka sedang mengurus Dela Atmojo. Kamu sudah tahu sendiri apa yang terjadi, bukan? Mbah Tamin berkata. Seluruh keluarga Atmojo akan mati, tapi Mbah, bukankah semua keluarga Atmojo memang sudah mati kecuali Mbak Karsa dan Dela? Tanya Sri. Tentang siapa Atmojo yang sebenarnya. Mbak Karsa adalah Trah Anom, salah satu gelar darah bagi seorang kepala keluarga yang hanya bisa diturunkan kepada anak pertama di dalam tangga keluarga Jawa kuno. Mbah Karsa memiliki ilmu kebatinan yang cukup tinggi sehingga dia selalu lolos dari malapetaka yang mendatanginya. Jadi Mbah Karsa ini teman-teman, dia punya ilmu kebatinan yang cukup tinggi hingga ketika ada santet itu dia bisa lolos dan bisa selamat dari itu. Mbah Karsa memiliki anak pertama dari keluarga Mbah Karsa memiliki penerus anak pertama dari keluarga Atmojo, yaitu ayah dari Dela, yaitu Bapak Adi Chandra namanya. Adi Chandra Atmojo. Yang mewarisi Trah Anom dari keluarga Atmojo. Ada satu kejadian naas pada malam itu tepatnya. Setelah kepulangan Bapak Adi Chandra dari kantor, dia mengalami kecelakaan hebat. Dan dia menjadi korban dalam kecelakaan tersebut sangat mengenaskan. Ini merupakan ulah dari santet kiriman yang dikirim oleh seorang untuk mencelakai Bapak Adi Chandra. Penerus Trah Anom dari keluarga pertama, Adi Chandra sekarang turun ke anaknya, Dela Atmojo. Merupakan cucu dari Mbah Karsa Atmojo. Mbah Karsa dan Mbah Tamin selalu membentengi Trah Anom agar ia terhindar dari santet yang dikirim kepadanya. Pada satu malam saat terjadi serangan brutal, itu berupa perampokan cukup sadis, perampokan gila sebutnya. Hanya Dela yang selamat dari perampokan itu. Sebenarnya jadi ada satu yang cukup bisa dikatakan gimana ya? Bisa dikatakan spesial nih. Dimana sebenarnya di dalam tubuh Dela itu ada telah hidup makhluk yang memberikan santet khusus.
teramat khusus, santet khusus dan teramat khusus. Bisa bayangin gak sih kalian? Jadi memang ya khusus lah, khusus banget itu buat Dela. Ia bisa dipanggil oleh orang Jawa kuno dengan nama Sengar Turih. Nah, Sengar Turih ini atau kemarin di episode kemarin gue udah bahas tuh. Judulnya Sengar Turih. Kalian nonton dulu deh, Sengar Turih itu apa dan siapa. Sedikit gue bahas lagi. Sengar Turih itu adalah makhluk lelembut ataupun makhluk asal, makhluk goib yang dikirim melalui media santet. Nah, itu makhluk dan dia bisa masuk ke tubuh seseorang dan akan mengenainya. Itulah yang masuk ke dalam tubuh Dela ketika Dela dikirim santet Sewu Dino oleh keluarga Kuncoro. Sangar Turih, ratu dari alas Kolojiwo, dengan punya arti penyakit hitam yang akan perlahan-lahan menggerogoti nyawa dari orang yang menjadi pangkal dari sebuah keluarga. Jadi Sengar Turih ini dia penyakit hitam yang menggerogoti nyawa. Nyawa itu mungkin bukan badan ya. Nyawa gimana sih? Kayak bukan roh juga sih. Macam kayak apa yang ada di dalam jasad manusia. Dan itu digerogoti, diambil nggak habis sehingga sampai dia mati ataupun meninggal. Itu Sengar Turih. Dan makhluk ini sangat mengerikan dan sangat mengenaskan. Dan kita berdoa semoga kita semua selalu terlindung daripada makhluk-makhluk seperti itu. Kita lanjut. Nah, di saat itu Sri dia nanya tuh kan, memang kapasitas saya di sini sebagai apa, Mbah? Nyata Mbak Tamin memberikan sebuah jawaban. Kami membutuhkan kalian untuk mengakhiri semua ini. Dan mereka sempat bingung tuh ketika Mbak Tamin bilang seperti itu. Jawabannya adalah Mbak Tamin berdiri. Kami membutuhkan kalian karena kalian memiliki garis weton yang sama. Itulah alasan kenapa kalian berada di sini. Garis weton itu karena di awal gue sempat ceritain kemarin. Itu dia mereka Dini, Sri, dan Erna. Mereka lahir pada malam Jumat Kliwon. Dan itu istilahnya yang digadang-gadang, yang diperkirakan bisa menangkal santet Sewu Dino. Ataupun ya tadi bisa mengurangi dari si makhluk-makhluk seperti si Sengar Turih ini yang ingin menyerang keluarga Atmojo. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Saat kemudian Sri mendengar Erna berteriak menjerit, Mbah Tamin tengah memotong rambut Erna. Kemudian mengikat potongan rambut itu pada semua boneka kayu. Ini kan yang kamu cari sejak kemarin. Siapa yang menyuruhmu? Kuncoro itu. Nah, Mbah Tamin itu sempat bilang sama si Erna. Ketika dia dalam keadaan sudah dipotong rambutnya, dia bilang sama si Erna. Yang nyuruh, mungkin bahasa kasar gini, siapa yang nyuruh lo? Kuncoro, bukan kasaran seperti itu. Lalu si Erna berkata, bunuh saja aku Pak Tua, bukankah itu lebih baik? Jerit Erna, enggak, masih ada yang harus aku lakukan padamu, balas Mbak Tamin. Jadi si Erna sempat minta dibunuh nih sama Mbak Tamin, cuman Mbak Tamin menolak karena dia ngerasa si Erna itu pasti dibutuhin, terlepas dari itu informasinya atau apa yang memang belum bisa diungkap di sini. Aku akan pergi cukup lama, Mbak Tamin berkata pada Sri dan Dini. Tugas kalian memang cukup berat, yaitu memandikan Dela dan kalian harus merawat Erna pula. Aku hampir menemukan di mana keberadaan Kuncoro. Nah, jadi Mbah Tamin ini sebenarnya lagi nyari sosok yang bernama Kuncoro. Kuncoro adalah orang yang mengirim santet Sewu Dino atau santet 1000 hari kepada keluarga Atmojo. Dan Mbah Tamin udah mulai ibarat kata mau nemuin titik terang nih untuk menemukan si Kuncoro. Makanya dia mau pergi dulu. Cuma di sini memang gak dijelasin nih dalam buku ini. Dia mau pergi kemana? Erna harus kita apakan? Si Sri bertanya tuh mesti Dini. Kan Mbah Tamin sudah memerintahkan kita. Sri, kita harus menjaga dia, membuatnya agar tetap hidup. Jadi intinya nih, si Sri sama si Dini disuruh Mbah Tamin untuk menjaga Erna.
agar dia tetap hidup. Karena Mbah Tamin masih butuh informasi dari si Erna. Makanya tadi nggak jelas tentu apa yang sebenarnya Mbah Tamin butuhkan dari si Erna. Padahal ya tadi dia tuh udah membahayakan, nah bisa dikatakan begitu, bagi Sri, Dini, dan termasuk Mbah Tamin sendiri. Karena dia juga kan padahal dia bisa manggil Sengar Turih untuk merasuki tubuh Dela Atmojo yang menimbulkan kekacauan ketika mereka sedang mengurusi Dela Atmojo untuk melepaskan santet Sewudino. Oke. Selanjutnya Dini membuka keranda mayat sementara Sri mengikat satu persatu pergelangan tangan dan kaki Dela. Nah, di sini ada nih ada diskusi antara Dini dan Dela. Dini sempat yang ngucap, tapi, nah si Sri penasaran, tapi apa maksudnya? Dan dia jawab nih, tapi aku salah. Mbah Karsa justru menawari aku dengan bayaran yang cukup tinggi, dengan persyaratan khusus. Sri bingung lagi nih, maksudnya persyaratan khusus apa, Din? Persyaratan khususnya adalah aku tidak boleh menceritakan kepada siapapun tentang pekerjaan aku jalani ataupun aku lakoni saat ini. Pekerjaan apa? Yaitu menjaga Dela di kediaman bersama seseorang yang sama sepertiku, namanya Marni. Nah, jadi nih, ini ada cerita tambahan lagi nih sebenarnya. Jadi si Dini dilarang bercerita kepada Sri bahwa suatu ketika pernah ada seseorang yang bernama Marni juga yang bekerja sebelum Sri bekerja di situ. Cuma dia nggak boleh cerita. Kalau dia bisa nggak cerita, maka dia akan mau dikasih fasilitas bayaran yang cukup mahal. Itulah. Cuman akhirnya dia cerita nih sama si Sri tentang si Marni. Oke, kita lanjut. Marni, tanya Sri. Ya, Marni adalah pembantu juga di kediaman Atmojo. Sama, si Marni juga tugasnya sama. Dia tugasnya njagain Dela, terus mandiin Dela, ya terus mengurus kebutuhan Dela sehari-hari segala macam. Seperti umumnya ketika Sri, Dini, dan Erna masih mengurus Dela. Nah, cuma Marni ini memiliki tingkat emosi yang tinggi, alias dia nggak sabar ngurusi Dela karena udah capek mungkin ataupun pusing atau segala macam. Dengan kondisi tubuh Dela yang kita tahu saat itu Dela mengeluarkan bau yang tidak sedap alias bau busuk. Ya, mungkin dia nggak nyaman atau gimana. Gitu. Aku mendengar sesuatu ada yang sangat mengganggu. Terdengar suara keras seperti benda yang dibanting terus-menerus. Terdengar suara Dela meronta-ronta, berteriak, "Ampun, ampun." Marni terus-menerus memukulinya. Aku memutuskan untuk keluar kamar, memastikan apa yang tengah terjadi, dan aku menemukannya. Jadi ada kejadian yang sangat mengenaskan nih teman-teman. Ternyata dia menemukan Marni sudah tewas dengan leher menganga. Di atas perutnya tertancap gagang sapu. Dela menangis di sampingnya. Tadi karena ketika si Marni ingin kesal sama si Dela, dan saat itu Dela melawan, akhirnya si Marni tertusuk gagang sapu dan dia tewas. Akhirnya itu teman-teman. Akhirnya dengan kejadian telah ini berakhir, akhirnya Dela dibawa pergi tuh jauh dari rumah kediaman Atmojo ke tempat kita sekarang. Nah, Dela itu tadinya di rumah keluarga Atmojo, cuma karena kejadian kasus si Marni ini sampai dia mau menghabisi Dela, dan akhirnya dia yang malah yang mati, yang meninggal. Akhirnya Dela diungsikan tadi ini ke tengah hutan yang sekarang Marni, Sri, dan Dini ngurusnya nih, yang tempat yang baru ini. Mbak, kayaknya aku harus pergi dari sini, kata Sri. Jadi Sri udah mulai nggak betah nih kerja bersama keluarga Atmojo. Jangan Sri, karena kamu sudah melakukannya kan dengan beliau. Kata-kata ini membuat Sri bingung sebenarnya apa yang dimaksud
oleh Dini. Melakukan apa? Kontrak gadai nyawa bersama Karsa Atmojo. Nah, ini teman-teman. Jadi siapapun yang bekerja dengan keluarga Atmojo, maka dia akan melakukan kontrak gadai nyawa bersama keluarga Atmojo dengan Mbah Karsa Atmojo. Nah, ini yang nggak boleh dilakuin siapapun yang bekerja bersama keluarga Atmojo untuk keluar seenaknya ataupun keluar di tengah jalan tuh nggak boleh. Kalau mau tuh dari awal dia nggak terima istilah gitu. Kalau dari awal sudah nerima, dia harus menyelesaikan tugasnya sampai selesai. Karena ada konsekuensi gadai nyawa begitu. Bahkan ada satu cerita lagi nih, aku pernah melihat seorang yang pernah melakukan kontrak ini bersama Karsa Atmojo. Dan kamu tahu apa yang terjadi pada dirinya. Dia ditemukan tewas gantung diri dengan pesan terakhir, nyawaku tak lagi menjadi kuasaku. Itu adalah pesan terakhirnya. Dan kamu tahu siapa yang melakukannya. Dini sempat bilang tuh. Terus si Sri bilang, Mbah Karsa. Dini cuma mengangguk dalam keadaan cukup hening. Apakah Mbak Dini juga melakukan kontrak itu bersama dengan beliau? Ya si Dini pasti dia jawab, ya, aku juga melakukannya seperti apa yang sudah kamu lakukan. Jadi teman-teman, intinya tuh di akhir bagian ini nih, bahwa siapapun yang bekerja bersama keluarga Atmojo, dia akan melakukan kontrak gadai nyawa bersama keluarga Atmojo oleh Mbah Karsa Atmojo. Jadi dia nggak bisa keluar seenaknya. Ketika di awal sebelum dia diterima, kalau dia mau menolak, tolaklah di awal. Tapi ketika dia sudah menerima dengan mungkin bayar yang cukup besar dan dia tidak bisa berhenti di tengah jalan dengan alasan apapun. Kalau sampai dia berhenti di tengah jalan, maka nyawa mereka adalah taruhannya. Jadi mereka itu bakal ya bisa dikatakan mati dalam atau meninggal dalam keadaan mengenaskan. Sungguh sangat mengerikan pada bagian ini tentunya. Dan berakhir pula lah cerita pada bagian ini. Kita lanjut lagi. Kisah dan kelanjutan dari kisah Santet 1000 Hari atau Santet Seudino. Oke, makasih banyak nih buat teman-teman yang udah nonton dari awal guys. Jangan lupa di subscribe, tonton, di share, di komen sebanyak-banyaknya. Kalau cerita ini bagus, kasih jempol ke atas. Bantu gua dalam mengembangkan channel ini supaya channel ini berkembang. And then ketika kalian memang punya cerita-cerita misteri, bisa kalian kirim ke bapertv@horror@gmail.com. Nanti gua akan coba tampilkan di akhir video untuk alamat emailnya. Dan nanti gua akan bacakan setelah gua menyelesaikan semua dari apa yang ada di dalam buku yang terbitkan oleh buku nih, karya Simple Man ini. Oke, itu aja. Semoga kalian semua sehat dan panjang umur, banyak rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.